kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah micro teaching, yakni Ibu Elvirhami SPD MPD, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan atau mempraktekkan terkait keterampilan memberikan penguatan serta pengelolaan kelas. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 ini, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Welan Bila dengan NIM 2205316. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Rapika Siotang dan yang terakhir yaitu ada Kori Kastu Kustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta tolong nih sama ketua kelas, tolong dipimpin dan doanya. Ya, silakan dipimpin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita juga dipertemukan dalam suasana yang ceria, tentunya juga semangat ya. Nah, pada pagi hari ini ada yang tahu nggak kita akan bahas materi apa? Ya, benar kali. Kita akan membahas materi lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu terkait materi pasar dan aktivitas ekonomi. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kalian tahu pasar kan? Nah, di sini ada nggak yang tahu aktivitas apa aja ya kira-kira yang ada dilakukan di pasar? Ada yang tahu nggak? Oke, coba Nala dijawab. Wah, tepat sekali. Jawaban dari Nala yaitu kegiatan membeli barang merupakan salah satu aktivitas yang ada di pasar. Nah, kira-kira ada yang tahu lagi nih aktivitas apa lagi yang biasanya dilakukan di pasar? Ya, coba Andre dijawab. Wah, tepat sekali jawaban dari Andre. Ayo tepuk tangan untuk Andre dulu. Nah, betul sekali apa yang dibilang oleh Andre. Nah, di mana aktivitas menjual barang juga merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan di pasar. Nah, dari kedua jawaban teman-teman kalian tadi, siapa nih yang tahu apa sih definisi dari pasar itu sendiri? Oke, boleh Dila dibantu jawabannya? Wah, benar sekali jawaban dari Dila. Nah, jadi pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, di mana fungsi dari pasar itu sendiri yaitu sebagai distribusi yang mempermudah produsen dalam mendistribusikan barang pada konsumen. Nah, Ibu lihat kalian sudah cukup paham terkait materi pasar dan aktivitas ekonomi ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan membagikan kalian ke dalam diskusi kelompok kecil untuk mengeksplorasi lebih lagi pemikiran kritis kalian dalam menelaah mengenai pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok kecil, di mana untuk kelompok 1 akan membahas terkait pengertian dan jenis-jenis pasar. Kemudian untuk kelompok 2 membahas terkait materi fungsi-fungsi pasar serta keterkaitan antara pasar dan aktivitas ekonomi. Oke. Silahkan didiskusikan mengenai materi yang sudah Ibu berikan di masing-masing kelompok tadi. Oke, silahkan duduk berkelompok ya. Oke, untuk masing-masing kelompok nantinya Ibu akan meminta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya Ananda. Oke. Kalian bisa mulai diskusi kelompok di masing-masing kelompok kalian.
Nah, Ibu buka untuk waktu diskusi selama 15 menit ya. Nah, baik, Ibu tanya dulu, untuk kelompok 1 apakah sudah paham dan mengerti terkait materi yang Ibu berikan? Oke, baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, gimana nih kalau untuk kelompok 2 apakah sudah paham dan mengerti yang terkait materi yang Ibu berikan? Oke, good job. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Ibu tunggu selama 15 menit. Oke, baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis ya. Untuk perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nah, baik, silakan untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke. Wah, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah tepat ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan dengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk diskusikan hasil kelompoknya. Oke. Wah, tepat sekali. Hasil diskusi dari kelompok 2 pun juga tidak kalah baiknya dari kelompok 1 ya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, apakah kalian tahu tujuan dari aktivitas ekonomi? Oke, Nahda, silakan bantu jawab. Yap, tepat sekali jawaban dari Nada. Ayo tepuk tangan untuk Nada. Baiklah anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian dalam materi ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu untuk membuat rangkuman terkait materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak bisa membuat rangkuman itu dalam bentuk sekreatif mungkin dalam buku catatan anak-anak. Nah, selain itu, Ibu juga ingin memberikan kalian tugas, yaitu mencari tahu jenis pasar apa saja sih yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal kalian. Lalu kalian tuliskan di buku latihan kalian ya, Ananda. Oke, baik. Karena jam pelajaran kita hampir selesai, mari kita ucapkan alhamdulillah atas pelajaran pada pagi hari ini. Nah, jika kalian ada pertanyaan mengenai materi hari ini, kalian bisa cari Ibu di ruangan Ibu, atau kalian bisa simpan pertanyaan kalian untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang seputar ekonomi. Menurut kalian, ekonomi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan Indah. Bagus, Indah. Uang itu memang salah satu bagian penting dalam ekonomi. Tapi, apakah ada yang lain bisa menambahkan jawaban dari Indah tadi? Ya, silakan kali. Wah, jawaban Gali bagus sekali ya. Ekonomi itu memang tentang seputar bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Coba sekarang kalian bayangkan, apabila sekarang kalian memiliki uang 10.000, kalian akan memakainya untuk membeli jajan ataupun kalian tabung. Profi, silakan. Jadi, Profi dia lebih memilih jajanan karena lapar ya. Itu namanya keputusan ekonomi. Kamu memilih
berdasarkan kebutuhanmu saat ini. Itu tidak salah. Siapa yang lain yang mau menjawab dengan pilihan lain? Silakan Rani. Baik, kalau Rani dia lebih memilih untuk ditabung biar nanti dia bisa membeli sesuatu yang lebih besar. Bagus sekali jawaban Rani. Itu namanya berpikir jangka panjang dalam ekonomi. Kita berikan aplaus dulu untuk Rani. Dari jawaban-jawaban kalian tadi, tidak ada jawaban yang salah karena setiap orang memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Jadi, ekonomi itu sangat dekat sekali dengan kita. Dari cara kita mengatur uang jajan, memilih antara naik angkot atau jalan kaki, sampai keputusan negara dalam mengelola keuangan. Jadi, kalau kalian sudah memahami konsep ini, nanti kalian akan lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan, bukan hanya di sekolah saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pasti takut belajar ekonomi? Bagus, karena ekonomi itu asyik dan bermanfaat. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semua pada sehat. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Siapa nih yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi? Bagus sekali Siti. Pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih pendapatnya Siti. Berikan tepuk tangan untuk Siti. Nah, Andi, bagaimana menurutmu? Mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting? Nah, itu pendapat Andi yang sangat baik. Terima kasih Andi. Saya senang kamu berani berbicara. Ingat, di kelas ini semua pendapat itu berharga ya anak-anak. Budi dan teman-teman, saat ini kita sedang berdiskusi. Jika kalian ingin berbicara sendiri, kalian bisa melewatkan nih sesuatu yang penting dalam materi ini. Jika ibu bertanya kepada Budi, kamu pasti punya pendapat yang bagus Budi. Menurut kamu apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Tepat sekali Budi. Selain itu, ada juga investasi dan teknologi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Saya senang dan bangga dengan kalian hari ini. Siti yang aktif, Andi yang berani berbicara, dan Budi yang akhirnya fokus dan memberikan pendapatnya, menunjukkan bahwa kalian semua bisa berkembang dan berkontribusi. Ingat, pertumbuhan ekonomi hanya bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tetapi kita semua bisa berkontribusi. Misalnya dengan belajar giat dan mengembangkan keterampilan kita untuk masa depan. Baik anak-anak, sekian dulu materi yang kita bahas hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.